Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa bersama saya Ita Husni. Nah sekali tentunya saya dapat menemani Anda dalam acara 1 jam bersama. Adanya ikatan alumni ini sangat membantu untuk silaturahmi, kangen-kangenan sesama alumni yang pernah tinggal di Semarang tentunya, karena Undip di tengah kota Semarang. Saksikan dialog interaktif 1 jam bersama IKA Undip malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Paul TV Memang Punya Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa bersama saya Ita Husni. Nah sekali tentunya saya dapat menemani Anda dalam acara 1 jam bersama. Dan pemirsa tentunya siapa yang tidak tahu atau mengenal salah satu universitas terbaik di Indonesia tentunya. Dan mungkin Anda menjadi salah satu alumninya yang letaknya di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah atau Semarang, yaitu Universitas Diponegoro ya. Dan di Undip ini atau yang biasa kita kenal ada satu organisasi untuk para alumni, untuk menjalin tali silaturahmi dari seluruh penjuru di Nusantara, tentunya di Indonesia, dan mereka menamakan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro atau IKA Undip. Dan tentunya ada agenda tahunan yang selalu mereka jadikan kegiatan, yaitu rapat kerja nasional. Dan begitu luar biasanya pada tahun ini 2016 Sumatera Selatan atau tepatnya Kota Palembang menjadi tuan rumah dalam acara rapat kerja nasional Ikatan Alumni Universitas Diponegoro. Dan itu merupakan salah satu kinerja kerja keras daripada para pengurus, khususnya ketua DPD IKA Undip Sumatera Selatan ya. Jadi seperti apa dan bagaimana kegiatan yang akan dilaksanakan, kita akan ngobrol langsung dengan salah satu sosok ini para pemuda Sumatera Selatan yang sangat membanggakan yang pasti ya, karena beliau tentunya merupakan presiden direktur dari Dinar Properti, juga merupakan direktur utama Top Komputer, dan merupakan salah satu alumni dari Universitas Diponegoro, dan saat ini beliau merupakan ketua DPD IKA Undip Sumatera Selatan, yaitu Bapak Haji Saiful Bahri SSI. Selamat malam Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Ya. Ini terima kasih pada malam hari ini kita bisa hadir di rumah kediaman Bapak yang begitu luar biasa tentunya, tapi tidak mengganggu ya Pak ya? Baik, kita ngobrol-ngobrol mengenai kegiatan daripada Ikatan Alumni Universitas Diponegoro, dan tapi sebelumnya mungkin bisa diceritakan sedikit nih bagaimana sejarah dan keberadaan IKA Undip hingga sampai saat ini. Terima kasih Mbak Ita, pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri, nama saya Haji Saiful Bahri. Tadi Mbak Ita sudah kenalkan. Namun ingin saya tambahkan bahwa saya salah satu alumni daripada Universitas Diponegoro angkatan tahun 90. Jadi dari Fakultas MIPA jurusan Matematika. Kemudian saya lulusan juga dari daerah memang asli Semputra Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Ogan Ilir. Alhamdulillah diterima di Undip pada tahun 90, menyelesaikan hampir 6 tahun di Fakultas MIPA jurusan Matematika. Alhamdulillah juga ditunjuk sebagai ketua Ikatan Alumni Universitas Diponegoro untuk daerah pimpinan daerah Sumatera Selatan, DPD IKA Undip Sumatera Selatan. Mbak Ita tadi ditanyakan tentang seperti apa sih Ikatan Alumni, kapan. Yang jelas untuk Sumatera Selatan, alumni Undip, untuk kepengurusan saya sudah hampir habis 2016 ini, karena kita sudah dilantik sudah beberapa tahun dengan 3 tahun periode sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sumatera Selatan ternyata banyak sekali alumni Undip yang selama ini memang belajar, menuntut ilmu, dan alhamdulillah diterima di Undip. Dan masih banyak juga yang akhirnya pulang ke Sumatera Selatan, pulang ke Palembang.
di berbagai instansi. Yang saya ingin jelaskan bahwa selama kepengurusan kita, IKA Undip yang merupakan suatu ikatan silaturahmi yang dibentuk oleh para senior, para alumni terdahulu, dan alhamdulillah sekarang hasil daripada Rakernas tahun 2013 di Semarang yang ditetapkan Bapak Mariono, Direktur Utama BTN sebagai Ketua IKA Undip seluruh Indonesia, menggantikan Bapak Hendarman Supanji, mantan Jaksa Agung. Sekilas itu mungkin, dan sudah tersebar di setiap kota dan provinsi seluruh Indonesia terbentuk DPD IKA Undip. Bahkan untuk Jawa Tengah dan DIY sudah ada sampai DPC, artinya setiap kabupaten ada IKA Undipnya. Namun untuk Sumatera Selatan masih kita hanya satu, yaitu DPD Sumatera Selatan. Walaupun rekan-rekan sekalian, teman-teman kami, alumni, senior, junior kami yang berada beberapa daerah, ada yang di Tanjung Enim, PTBA, Muara Enim, bahkan ada yang politikus, ada yang di DPR di Empat Lawang, dan beberapa instansi baik pemerintah swasta. Alhamdulillah memang teman-teman dari alumni cukup berprestasi. Ini yang cukup membanggakan kami, dan adanya alumni, ikatan alumni ini sangat membantu untuk silaturahmi, kangen-kangenan sesama alumni yang pernah tinggal di Semarang tentunya, karena Undip di tengah kota Semarang, sehingga tepat sekali kalau seandainya ajang reunian dan acara-acara besar, kita semua alumni datang untuk bertemu dan bersilaturahmi. Saat 90, khusus saya karena kebetulan terima di EPMDK, itu ada 26 orang pada saat itu ya. untuk Sumatera Selatan. Waktu itu masih gabung Sumbaksel. Itu khusus jalur PMDK. Namun di luar itu jalur UMPTN waktu itu ujian masuk hampir 50 orang totalnya. Jadi kalau disebut angkatan 90, tahun 90 waktu lulus SMA, itu lebih kurang 50 orang yang diterima di Undip untuk Sumatera Selatan. Saya khusus untuk kabupaten di Sumatera Selatan, OI Ogan Ilir, waktu itu OKI termasuk paling banyak, ada 3 orang yang diterima di Undip saat itu lewat jalur tanpa tes, jalur PMDK. Hebat sekali. Dan tentunya ini juga bukan hanya saya, ternyata pemirsa yang hadir di sini di rumah kediaman Bapak Saiful, ternyata juga banyak sekali di belakang ini ada rekan-rekan kita, ini para alumni semua nih, Pak. Ya. Jadi ini ada senior, ada Pak Mudasir, ada pengurus, panitia juga yang ada kegiatan ini kumpul semua sama senior sampai 2003. Kok bisa kumpul malam hari ini, kenapa nih? Ya memang kebetulan memang kita untuk persiapan Rakernas ini kebetulan untuk persiapan kepanitiaan untuk pada hari pembukaan pada hari Jumat nanti, Rakernas yang nanti mungkin akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, nanti tapi sebelumnya Mbak Ita, tadi kan Mbak Ita nanyakan banyak teman-teman yang berprestasi. Kami sangat bangga. Salah satu senior kami yaitu Pak, kalau kami manggilnya kalau di ikatan itu Mas, walaupun beliau pejabat, Mas Cahyo Kumolo itu Mendagri, itu alumni kita. Kemudian Mas Nur, Menteri Menristek. Muhammad Nasir, Muhammad Nasir juga dari alumni dan insya Allah ya? Pak Mas Cahyo insya Allah pada Rakernas nanti akan hadir dan membuka acara sebagai Pak Menteri, dan beberapa politis seperti dari P3 dan dari PK, beberapa parpol banyak yang alhamdulillah dari Undip yang juga ikut berpolitik, dan para pejabat-pejabat. Dan satu kegiatan rutin yang biasanya adalah setiap akan ada kegiatan syukuran untuk acara pelantikan teman-teman untuk yang telah berhasil menduduki jabatan-jabatan tertentu. Oh, pasti ada juga acara ya gitu ya. Oke, berarti silaturahminya begitu luar biasa ini Pak ya, sampai juga terjadi, makanya terbentuklah Ikatan Alumni Universitas Diponegoro gitu ya. Dan mungkin sampai dengan saat ini nih Pak, ada berapa jumlah alumni Undip yang ada di Sumatera Selatan? Sebenarnya kalau di database tidak begitu banyak, lebih kurang 200 orang. Namun yang aktif seperti yang Mbak Ita lihat, ya kira-kira yang hadir pada malam ini salah satu yang teman-teman kita yang aktif. Tapi kita sangat positif, teman-teman kan
ikatan ini kan bukan semua punya profesi yang masing pekerjaan sendiri-sendiri, ya, bahkan Pak, banyak yang ya sering pindah. Ya, ada seperti tugas. Ada kita Kanwil BRI kemarin Pak Pardimar sekarang jadi Direktur Keuangan Semen Gresik. Ya. Artinya kan keluar masuk. Betul. Yang senior mungkin sudah pernah di sini akhirnya pindah, kemudian ada junior yang baru lulus yang baru ditempatkan diterima di berbagai instansi, dan juga ada teman-teman yang lain. Jadi insya Allah sampai 200, dan makanya 200, ada ya, momen yang tepat ini kita gunakan untuk merangkul, memberitahu teman-teman bahwa di sini kita ada tempat berkumpul, tempat bertemu untuk kangenan bersama-sama alumni Undip yang ada di Sumatera Selatan. Tapi walaupun dengan kesibukan sampai Pak Ketua pun juga tahu bahwa udah pindah ke sini, pindah ke situ, berarti silaturahminya tetap terjalin gitu ya Pak ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai IKA Universitas Diponegoro. Tentunya pasti pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 1 Jam Bersama. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami 1 Jam Bersama, kali ini bersama IKA Undip, Ikatan Alumni Universitas Diponegoro, dan kita masih ngobrol bersama Ketua DPD IKA Undip Sumatera Selatan, yaitu Bapak Haji Saiful Bari SSI. Baik, kita ngobrol lagi nih Pak mengenai IKA Undip. Tentunya banyak ya kegiatan ataupun program kerja daripada IKA Undip. Bisa diceritakan nih Pak di Sumatera Selatan sendiri? Ya. Jadi IKA Undip sebagai suatu wadah untuk bertemu teman-teman alumni, di samping kita kegiatan silaturahmi, baik dia kadang-kadang hanya tingkat jurusan atau fakultas, kemudian atau perangkatan, namun ada kegiatan-kegiatan khusus yang tentunya ini sangat bermanfaat baik untuk Undip sendiri dan juga untuk masyarakat Sumatera Selatan. Program yang teranyar di IKA Undip Sumatera Selatan, kita berhasil menjadikan Sumatera Selatan salah satu tempat, kita itu Palembang, tempat untuk masuk Undip, ujian mandiri. Jadi ujian mandiri baru pertama sekali kita adakan di Sumatera Selatan pada tahun 2015 kemarin. Yaitu untuk yang pertama kita adakan di Sumatera Selatan. Di luar daripada UMPTN ya Pak ya? Di luar dari UMPTN. Jadi setelah proses UMPTN mungkin masyarakat Sumatera Selatan, adik-adik, para SMA yang sudah kelas 3 hampir lulus, tahun kemarin itu kerja keras kami setelah pengurusan pertama berhasil menggolkan Palembang untuk tempat ujian masuk secara mandiri. Khusus jalur ya Pak ya? Jadi tidak perlu datang ke Semarang ikut tes atau ke Jawa Tengah, cukup sampai di Sumatera Selatan mendaftar secara online, biayanya pun tidak besar, hampir sama seperti yang biasa. Alhamdulillah pada tahap pertama kita sudah masuk peringkat dari seluruh Indonesia peringkat 7. Karena jumlah peserta pendaftar kita sampai di atas 300 orang. Lebih kurang 350 orang untuk tahun 2015. Alhamdulillah, karena untuk yang pertama Mbak Ita. Pertama diadakan ke Sumatera Selatan secara sosialisasi kita baru 1 kali, yaitu kita adakan di SMA 10 di Bukit. Waktu itu atas bantuan kepala sekolah dan guru-guru beliau jadi panitia. Sekaligus tempat pendaftaran dan juga tempat sosialisasi yang waktu itu sangat mepet. Karena pada saat di Munas di Semarang, saya mengusulkan, alhamdulillah dalam waktu 3 bulan tembus bahwa Sumatera Selatan tempat ujian. Untuk itu sekaligus program ini bukan hanya bermanfaat untuk IKA Undip, teman-teman untuk bersilaturahmi ketemu, namun untuk masyarakat Sumatera Selatan tentunya akan lebih mudah, lebih mengenal, lebih mudah untuk masuk, dan tentunya juga akan mendapatkan prioritas. Ini demi pemerataan Undip untuk setiap daerah. Ini bukan berarti Undip kesulitan mencari siswa, Mbak Ita. Sebenarnya pendaftarnya luar biasa begitu banyak. Namun untuk kita merata bahwa Sumatera dengan adanya UM, kesempatan untuk diterima lebih besar daripada yang UMT kesempatan lain. Tentunya memang melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh Undip sendiri, termasuk tes tertulis maupun yang lain, sehingga kualitas yang disaring untuk tiap daerah menjadi prioritas utama untuk
masuk ke Undip. Itu program yang tadi saya bilang bahwa bermanfaat untuk alumni, bermanfaat untuk para Undip sendiri dan juga masyarakat Sumatera Selatan. Sekaligus saya ingin promosi mungkin pada tahun ini setelah UMPTN nanti bulan Juni atau bulan sekitar habis UMPTN atau yang sekarang ujian masuk yang ke Undip ataupun secara nasional, nanti silakan membuka webnya Undip, nanti akan mendaftar. Kita tempat menjadi ujian masuk kita di Sumatera Selatan. Itu program yang cukup luar biasa. Dan ada satu lagi yang sangat menggembirakan, kita berhasil menjadikan Palembang, tempat kita DPD Sumatera Selatan ini menjadi tuan rumah. Ini berkat teman-teman waktu kita menunjukkan kesiapannya, kemudian pada saat Munas di Semarang, kita juga punya kontribusi besar terhadap Munas dalam artian baik anggota yang hadir maupun juga mungkin program-program kami dan kesiapan. Waktu itu kita bersaing dengan Kalimantan, dan alhamdulillah diputuskan untuk memilih Palembang tempat rapat kerja nasional ini. Dan di samping itu kegiatan-kegiatan lain yang tentunya tertular dalam program-program kerja di DPD IKA Undip Sumatera Selatan. Oke, untuk Rakernas nanti berlangsung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih, Pak? Iya, salah satu agenda besar, agenda nasional yaitu rapat kerja nasional IKA Undip. Alhamdulillah kita jadi tuan rumah, itu diadakan di Palembang di Hotel Arya Duta ballroomnya, kemudian pada tanggal 26 sampai tanggal 28. Tanggal 26 itu jatuh hari Jumat, jadi jam 13 habis Jumatan Pembukaan akan dulu dibuka. Insya Allah akan dihadiri oleh Pak Menteri Dalam Negeri yang merupakan alumni juga ya, yang merupakan alumni dan Dewan Penasehat IKA Undip. Insya Allah hadir beliau, kemudian Ketua DPP IKA Undip tertentu juga yang sangat berhasil di perbankan, yaitu Bapak Mariono yang terpilih secara aklamasi waktu di Munas Semarang, yaitu sebagai Ketua Umum DPP IKA Undip. Dan beliau adalah alumni yang berprestasi karena sekarang menjabat jabatan yang paling tinggi di Bank Tabungan Negara sebagai Direktur Utama. Dan alhamdulillah di BTN juga ada dua Mbak Ira yang saya kenal posisi yang direktur, yaitu Direktur Utama Pak Mas Mariono. Kemudian ada lagi Mas Oni angkatan 89 dari muda. Sana juga. Dari teknik beliau angkatan bisnis sebagai Direktur Kredit. Jadi teman-teman mungkin masyarakat Sumatera Selatan atau dari perbankan atau pengusaha yang tentunya berhubungan dengan BTN, alhamdulillah dari Undip sebagai pemegang puncak tertinggi. Mungkin salah satu alumni juga yang ada di rumah mungkin udah tahu nih sekarang siapa-siapa saja ini ya, alumni-alumni yang udah sangat sukses lah dibilang ya dari alumni Universitas di Ponorogo. Nah, untuk pesertanya sendiri ini Pak, nanti diperkirakan ada berapa jumlahnya nih? Jadi acara kita dibuka di area duta itu jam 13.00. Pesertanya semuanya insya Allah pagi Jumat, bahkan hari Kamis sudah berdatangan. Kita sudah menyiapkan panitia lengkap untuk penjemputan dan juga pengantaran tamu dan menyiapkan registrasi kita pada pagi sampai menjelang pembukaan di Hotel Arya Duta. Sehingga kami harapkan rekan-rekan panitia dan juga alumni Undip yang baik panitia, anggota yang itu tempat untuk ikut membantu menyambut kedatangan para tamu-tamu kita. Karena yang hadir ini bukan sekedar pengurus pusat atau DPP, dari semua provinsi yang sudah terbentuk. Sampai Bali kemarin baru dilantik sebagai DPP pun hadir untuk ikut acara Rakernas ini. Baik sebagai peserta, peninjau ataupun penggembira kan tentunya. Karena seperti yang saya bilang tadi, dengan agenda Rakernas ini tentunya menjadi tempat kangen-kangenan para senior maupun junior atau teman-teman yang seangkatan atau dan lain sebagainya yang mungkin kebetulan menjadi teladan di daerah masing-masing. Tentu ketua DPD, pengurus-pengurus daerah itu kan mengirimkan tentu orang-orang yang memang dia putra daerah, berkompeten juga di daerah masing-masing. Sehingga Sumatera Selatan menjadi tamu ini menjadi kesempatan kita untuk mengenalkan Sumatera Selatan kepada para peserta, para peninjau dan juga semua alumni yang berada di seluruh Indonesia yang
terikat kepengurusan, keanggotaan daripada IKA Undip ya. Dan jadi bisa juga menjadi ajang silaturahmi, mungkin bisa juga menjadi mitra bisnis gitu ya. Oke. Dan tentunya jaringan. Benar. Jaringan kita untuk teman-teman baik pembisnis ataupun kegiatan yang lain yang dengan adanya alumni kita yang berhasil di pusat, baik itu swasta ataupun pegawai negeri dan lain sebagainya, tentunya pasti ada kepentingan punya jaringan tertentu. Sekalian temu kangen lah gitu ya Pak ya, sama-sama teman di tempat kuliahan kita dulu ya. Dan tentunya saya juga mau ngobrol, boleh ya Pak ya, di sela kesibukan kayaknya saya lihat di sini nih panitianya pada sibuk ngobrol juga gitu ya, karena memang udah hampir mendekati hari H ya. Betul. Jadi banyak mungkin persiapan yang sudah dilakukan, dan kira-kira udah berapa persen nih Pak persiapannya udah? Udah 95% sudah. Wah luar biasa malam sekali. Ini kita pemantapan akhir kan. Gitu. Oke. Dan saya mau ngobrol sama siapa ini? Ada di sini. Silakan, Pak Ardani gitu ya? Ada ya Pak Ardani? Halo, selamat malam Pak. Oke, Pak Ardani sendiri alumni Undip tahun angkatan berapa nih Pak? Ya, terima kasih. Kebetulan saya satu angkatan dengan Pak. Satu angkatan. Satu bangku jangan-jangan ini Pak. Jurusan. Lain jurusan. Kamu jurusan apa nih Pak? Saya kebetulan jurusan arsitektur. Oh. Cuma Pak Saiful melalui PMTK di zaman itu, kalau saya UMPTN. Jadi makanya kalau dulu saya tidak kenal dengan Pak Saiful. Iya betul-betul. Karena besar ya Pak Undip ya Pak ya. Tapi bangga nggak Pak Bapak alumni dari Undip nih Pak? Ya betul. Apalagi Undip kan masuk 12 besar kalau tidak salah. Iya betul. Tingkat 5 ya. 5 besar. 5 besar. Universitas negeri di Indonesia, ya. Oke. Dan sekarang untuk kepengurusan Bapak tergabung ya di DPD IKA Undip ya? Alhamdulillah di kepengurusan ini di Bapak setelah ini saya tergabung di kepengurusan juga di kepanitiaan. Ya. Membantu di bidang kesekretariatan bersama Pak Iyu. Oke, dan sekarang bagaimana nih Pak persiapan untuk menjelang rapat kerja nasional kita nanti? Kita sebagai tuan rumah nih. Ya Alhamdulillah tadi sudah disampaikan Pak Saiful Bari, persiapan kita sudah 95%. Kendala ada nggak sih Pak sampai sekarang yang masih belum? Ya tentu ada. Tentu ada. Dan banyak sekali kendala itu. Apalagi kepengurusan ini baru 3 tahun ya. Betul. Dalam berjalan. Jadi saya mengapresiasi sebenarnya dalam periode kepengurusan sekarang lah anggota IKA Undip Sumatera Selatan itu lebih solid, lebih tampil lah. Karena sebelumnya juga ada kepengurusan hanya mungkin di kepengurusan inilah yang lebih terorganisir. Terorganisir ya Pak. Apa Bapak baru bergabung di sini atau udah dari kemarin-kemarinnya dulu? Alhamdulillah saya sebenarnya ada 3 periode yang 80-an, 90-an dan periode tahun 2000-an ke atas. Nah saya tergabung di tahun 2000-an dan 2015 ke sini gitu ya. Jadi ada 2 periode saya gabung. Cuma di periode yang ini yang mungkin lebih terorganisir. Iya, lebih merasa bahwa saya bagian ya daripada alumni Universitas Diponegoro gitu ya Pak ya. Mungkin di pendataan anggota yang kurang. Jadi sekarang memang kebetulan ini tugas saya dan Pak Yudi untuk menginventarisir semua anggota yang ada di Sumatera Selatan khususnya gitu ya. Jadi di kabupaten kota di Sumatera Selatan. Ya sebenarnya yang terdata itu sekitar 200 seperti yang disebutkan Pak Saiful, tapi diperkirakan lebih benar. Sampai 500-an orang. Iya. Ada yang juga sudah sangat senior, ada yang senior, mungkin ada yang junior. Baik. Ya, itu kebetulan juga anggota kita kan terus bertambah. Setiap harinya itu terus bertambah. Jadi sangat perlu untuk mengupdate gitu ya, update data anggota. Nah itu kebetulan tugas kami di sekretariat. Oke, terima kasih Pak Ardani, begitu luar biasa. Sibuk lagi ya Pak ya, silakan lagi lanjut. Ini karena ini udah mendekati hari H, yang pasti para kepengurusan ini mereka yang pasti sangat bangga sekali ya Pak, kita menjadi tuan rumah. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin kerja keras kita, tentunya kita kerahkan semua dalam rapat kerja nasional untuk tahun 2016 ini. Baik, kita nanti ngobrol lagi ya, masih pemirsa, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 1 Jam Bersama.
Baik, pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam 1 jam bersama, tentunya Ikatan Alumni Universitas Diponegoro atau IKA Undip, dan saya masih ngobrol dengan Ketua DPD IKA Undip Sumatera Selatan yang juga merupakan Presiden Direktur daripada Dinar Properti dan juga Direktur Utama daripada Top Komputer. Wih, banyak sekali segudang prestasi nih Pak ya. Oke, kembali di Pak Saiful, kalau untuk kepanitiaannya sendiri, kalau di situ udah banyak ya panitia kita udah hadir, tapi apakah hanya dari Sumatera Selatan atau juga kita mengikut sertakan juga yang dari pusat gitu? Jadi kebetulan memang untuk tempat itu Sumatera Selatan tuan rumah, kemudian sebagai tuan rumah, namun kepanitiaan ada untuk steering komitenya itu dari DPP. Untuk yang OC-nya kita di teman-teman dari Sumatera Selatan. Jadi teman-teman yang berada di Sumatera Selatan, pengurusan DPD baik yang ada di Palembang maupun beberapa kabupaten itu alhamdulillah semuanya bekerja untuk kegiatan panitia OC. Jadi semua perlihatkan kegiatan itu. Namun pada hari-hari nanti alhamdulillah nanti dari DPP turun langsung dari pelaksanaan sidang maupun yang lain-lainnya, nanti insya Allah bisa dibantu dari DPP semua. Dan mungkin diperkirakan untuk para peserta itu diperkirakan hadir itu H-1 atau paginya dalam acara itu? H-1 sudah berdatangan. Yang pertama di Jawa Barat besok hadir, dari DPP pun besok sudah ada mulai yang kontak ya Pak ya? Pesawat jam 7 sudah hadir, rekan-rekan sudah mulai menyiapkan untuk penjemputan. Yang paling banyak memang pada hari Jumat pagi. Wah. Jumat pagi itu sudah hadir. Sudah pada, karena siangnya sudah mulai pembukaan gitu ya Pak ya. Wah, jadi pada masyarakat Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang ini kita siap-siap nih menyambut ya para peserta Rakernas IKA Undip. Baik, sebelum ngobrol lagi rangkaian daripada Rapat Kerja Nasional IKA Undip yang mana kita menjadi tuan rumahnya untuk tahun 2016 ini, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan gitu ya Pak ya. Selain sidang-sidang ada lagi yang lain. Ada yang lain juga nanti kita juga. Ada jalan sehat juga katanya jalan gitu sehat. Ya. Oke. Jadi karena ada beberapa pemirsa juga yang pada pengen ngikut nih gini ya. Eksesi acara gitu ya. Ada Pak Hermandi ya Pak ya? Pak Hermandi. Halo Pak, apa kabar? Halo. Iya. Bapak Hermandi alumni Undip angkatan berapa nih Pak? Saya alumni dari angkatan 92. 92 dari berarti junior ya Pak? Perikanan. Dari perikanan. Dan saat ini sudah bekerja di mana nih Pak? Saya sekarang ini bekerja di Universitas Sriwijaya, kebetulan jadi pengajar di sana. Dosen ya? Di teknologi hasil perikanan Universitas Sriwijaya. Luar biasa sekali. Bangga ya pasti Pak ya jadi alumni Undip Pak? Bangga Mbak, setiap saya ketemu mahasiswa saya selalu menceritakan Universitas Diponegoro. Bagaimanapun juga Universitas Diponegoro itulah yang mengantarkan saya menjadi sekarang ini. Kalau nggak ada Universitas Diponegoro mungkin saya tidak berada di sini. Luar biasa sekali. Oke, Pak, Bapak di panitia untuk Rakernas ini di seksi apa nih acara ya Pak ya? Kebetulan saya diamanahi oleh Pak Ketua itu di seksi acara yang mungkin ini merupakan seksi yang sangat besar bertanggung karena bagaimanapun juga jalannya ya. Suatu rapat kerja nasional itu kalau acaranya nggak jalan, tetapi bagaimanapun juga seksi yang lain yang sangat mendukung, karena acara itu hanya pas saat acara, tapi sebelum acara yang tidak ini, tapi kenanya nanti di acara kalau tidak berhasil. Banyak kendala yang dihadapi sampai sekarang atau semuanya sudah teratasi Pak? Insya Allah teratasi, walaupun kita sulit untuk berkoordinasi karena pekerjaan yang berbeda-beda, waktunya yang berbeda-beda, tapi di sela-sela malam seperti ini masih bisa kita berkumpul, walaupun tidak bisa kita 100% harus berkumpul semua, tetapi karena sekarang kita bisa via email, via WhatsApp, via BBM, jadi insya Allah semua bisa teratasi. Kecanggihan zaman teknologi ya Pak ya, seperti yang ada di hadapan Bapak juga pada saat ini ya Pak ya, karena dari tadi udah mulai datang konsentrasinya udah langsung di laptop aja gitu ya. Tapi yakin lah Pak ya, kalau dari alumni Undip pasti semua yang sudah diberikan tugas pasti terlaksana dengan baik ya Pak ya. Iya betul, kita merasa Undip itu adalah rumah kita pertama, ataupun di mana itu kita harus bagaimanapun juga rasa bangga itu akan selalu ada di hati kita, karena bagaimanapun juga Undip yang merupakan, walaupun saya sekarang kerja
belajar di universitas juga, Iya. Undip itu menjadi Nomor satu. Masih ada di hati, nggak akan hilang gitu ya Pak ya. Tidak akan pernah hilang. Oke, baik, lanjutkan kerjanya lagi ya Pak. Terima kasih buat ibu-ibu yang ada di sebelahnya juga. Aduh, ini yang dari panitia seksi acara semua ya Bu ya. Oke. Jadi Bapak Arpan ini sendirian. Yang cowoknya, yang lainnya cewek semua nggak? Ada. Oh, ada. Kirain diserbu sama ibu-ibunya semua cewek ya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Oke, kita ngobrol kembali ini Pak Saiful, kalau untuk kegiatan acaranya aja selain Rakernas, ada apa lagi kita nih Pak nanti? Jadi rapat kerja nasional ini kembali saya ceritakan di awal tadi bahwa dibuka hari Jumat. Ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan dilanjutkan dan mulai rapatnya, sidang-sidangnya sampai malam. Sampai malam, insya Allah sampai jam 9 malam, dan akan dilanjutkan pada pagi Sabtu. Pagi Sabtu akan meneruskan sidangnya sampai penutupan lebih kurang jam 12 siang hari Sabtu. Nah, setelah istirahat kita refreshing. Kita Sumatera Selatan kita tunjukkan, ya tidak ada sebenarnya yang kebanggaan kita, ada Ampera. Betul, dan ada satu lagi kita sungainya, jadi Sungai Musi, makanya kita adakan Musi Tour. Musi Tour yang kita sudah siapkan kapal. Menuju Pulau Kemarau, Mbak Ita mungkin. Betul. Mungkin silakan Mbak Ita mau ikut. Oke, terima kasih Bapak, senang sekali saya pasti ikut nih Pak. Ya, teman-teman bisa kenal dan juga membawakan acara menghibur tamu-tamu istimewa kami dari berbagai daerah. Sampai sore, setelah itu kita istirahat, habis maghrib kita dari hotel dijemput menuju tempat kediaman kami. Malam Ramadhan. Juga kami undang-undang teman-teman dari Pal TV bisa untuk ikut hadir. Tentunya memang saya pengen media untuk bisa membantu menyiarkan kegiatan-kegiatan IKA Undip ini. Mungkin ada juga salah satu teman atau mitra ya, mungkin dari pemirsa kita yang ada di rumah gitu ya. Di rumah yang ingin oh ini alumni Undip ada gitu, yang tadinya mungkin sibuk kerjaan masing-masing. Untuk itu pada malam Ramadhan nanti kumpul di sini di rumah. Hiburan kita ada acara ya Pak? Kita ada hiburan, kita kangen-kangenan malam itu mungkin sampai malam. Kemudian kembali ke hotel dan paginya kita ada acara cukup besar, yaitu Jalan Sehat. Jalan Sehat. Jadi Jalan Sehat ini salah satu agenda yang cukup besar karena melibatkan semua masyarakat Sumatera Selatan nanti. Sehingga tentunya dengan kami memberikan hadiah rumah dari Dinar Property. Wow, rumah hadiahnya nih Pak, grand prize ya. Dan motor, cuman rumah sederhana. Iya, ya lumayan kalau dihargain gitu. Tipe 36 yang insya Allah nanti kita akan, panitia kita akan bekerja maksimal untuk independen siapa yang mendapatkan rezeki atau beruntung untuk mendapatkan hadiah rumah tersebut. Tapi untuk Jalan Sehat nanti tetap daripada IKA Undip mengikuti ya Pak ya? Iya, IKA Undip nanti kita panitia maupun semua peserta yang ikut dalam acara kelas ikut Jalan Sehat, termasuk nanti yang lainnya pengurus pusat. Dan kita juga membuka untuk umum ya Pak, masyarakat umum. Jadi Palembang masyarakat Palembang, Sumatera Selatan yang ingin ikut sehat dan ikut bersama-sama memeriahkan acara ini, mungkin juga ingin tahu seperti apa alumni Undip, dan juga di situ kita akan juga memperkenalkan, akan membagikan brosur tentang bagaimana cara masuk Undip lewat ujian mandiri. Mungkin dari putra-putri ibu yang sekarang masih SMA atau masih belum kelas 3 mungkin untuk depan sudah mulai menyiapkan putra-putrinya. Karena pasti bingung ya Pak. Mendaftar, oh ini ada Undip gitu loh. Dan lihatlah daripada alumni-alumninya sendiri gitu ya, suksesnya. Insya Allah kami seperti tadi ada Mas Herpandi, Mas Ardani, itu sangat bangga, kami sangat bangga. Seperti saya dari kampung, Ogan Ilir, bisa diterima di Undip, alhamdulillah mungkin pola pikir dan semuanya itu akan lain. Nah, makanya saya kira tempat yang paling tepat kalau saya, karena memang dari alumni Undip, ya silakan teman-teman ataupun saudara ikut Jalan Sehat kita, hadiah rumah, tetapi di situ juga akan kita melihat mungkin informasi yang cukup untuk anak putra-putrinya untuk ikut masuk Undip, kapan waktunya, caranya seperti apa, nanti juga akan kita jelaskan pada saat
jalan sehat yang tempatnya di BKB. Pada hari jam 5 Minggu pagi ya? hari Minggu tanggal 28 Februari yang startnya di BKB, finish juga di BKB. Untuk pendaftarannya sendiri, untuk yang umum nih Pak, kemana nih? Pendaftaran seperti yang sudah iklannya Cik Mila di PAL TV. Terima kasih PAL TV telah memberikan ruang pada kami untuk memberikan informasi acara Rakernas dan juga iklan yang dibawakan oleh Cik Mila. Iya betul, saya juga nyaksiin ya. Itu cukup banyak mengena di masyarakat, banyak yang sudah tahu juga. Itu salah satu tempat pendaftaran dan kupon sudah bisa diambil. Kemudian di rumah kami di Piparja dan juga ada beberapa kontak person Mbak Ita yang ada di running text itu yang ada tempat pendaftaran. Saya kira puncak pendaftarannya itu pada hari Sabtu, nanti itu akan lebih banyak. Momen-momen tempat kita akan sebarkan brosur, memberikan informasi. Ini sekaligus himbauan untuk masyarakat mungkin yang menonton acara 1 jam bersama IKA Undip ini bisa memberikan kasih tahu kepada keluarga, teman, tetangga, saudara, ayo kita bersama-sama ikut jalan sehat, kita dapat sehat, kemudian dapat bertemu hadiah, silaturahmi, dan yang terakhir kita akan dihibur, tentu ada hiburan, ada penyanyi dan kita bisa bernyanyi. Artis-artis dan sebelum TV ya, sebelum hiburan kita ada senam nanti Mbak Ida. Oh, ada senam ada senam, ada instruktur kita sudah kita kontrak untuk acara senam sebelum kita pembagian hadiah. Jadi sekali lagi mengundang kepada masyarakat Sumatera Selatan, Palembang khususnya, kabupaten terdekat, Ogan Ilir, Oki maupun Prabu Muli ataupun Banyuasin dan yang lainnya yang sempat di Palembang untuk bisa mengikuti acara Jalan Sehat bersama IKA Undip yang diadakan pada rangkaian Rakernas pada hari Minggu jam 5 subuh. Mendapatkan hadiah, insya Allah mendapat rumah tipe 36 persembahan dari Dinar Property. Dan juga motor ya Pak pasti motor, ya? Alhamdulillah kita dapat sponsor dari Bank Tabungan Negara. Terima kasih kepada BPN. Tidak sia-sia kan, karena kita ada direktur utamanya sendiri dari alumni ya. Motor dan juga yang lain-lainnya untuk kesuksesan acara ini. Aduh, saya sudah membayangkan pasti meriah sekali nih acara Rapat Kerja Nasional IKA Undip tahun 2016 di Sumatera Selatan ini ya Pak ya. Baik, tapi kita masih ada waktu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya pasti Pak. Dan juga pemirsa tentunya jangan pindahkan channel Anda, masih tetap bersama kami di 1 jam bersama. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam 1 jam bersama IKA Undip, Ikatan Alumni Universitas Diponegoro ya. Dan saya saat ini begitu luar biasa sekali berada di tengah-tengah para alumni daripada IKA Undip. Mulai dari angkatan berapa saja ini Pak ada di sini? Paling tua juga ada senior tuh Pak Mudasir itu, senior beliau. Angkatan berapa nih? Angkatan 80-an. 80-an sampai dengan 90-an ya semuanya ada di sini. Dan mereka itu semua tersebar di Sumatera Selatan, ada yang di daerah gitu ya Pak ya. Ini bangga sekali yang pasti, dan apalagi tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 nanti kita Sumatera Selatan khususnya di Palembang menjadi tuan rumah dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Alumni Universitas Diponegoro ya. Baik, saya ngobrol lagi, sebenarnya saya masih tertarik dengan salah satu terobosan daripada DPD IKA Undip Sumatera Selatan. Jadi ujian mandiri khusus nih para siswa-siswi yang ada di Sumatera Selatan yang tertarik ya untuk mengikuti ujian atau tes di Universitas Diponegoro. Jadi jalur khusus ya yang memang benar-benar diperjuangkan oleh DPD IKA Undip sendiri ya Pak ya. Dan itu kalau ujian mandiri seperti itu kita menginformasikannya kepada para siswa-siswi yang ada di Sumatera Selatan, kan banyak sekali nih Pak sekolahan-sekolahan ini. Seperti apa nih Pak kita? Pertama, seperti pada saat pertama kita adakan, kita mengundang sekolah-sekolah. Waktu itu kita mengundang di Palembang saja, kan? Dan kita adakan di salah satu sekolah, yaitu SMA 10 di Bukit. Kita beritahukan, namun karena yang pertama dan sosialisasi kita kurang, yang hadir juga hanya sekitar 300-400 orang waktu itu, tidak begitu banyak. Banyak juga 300-400. Tetapi kita bersyukur karena dari pihak rektorat, dari Undip sendiri itu mengirimkan orang-orangnya yang berkepentingan untuk menjelaskan tentang seperti apa sih Undip, seperti apa Undip,
jurusan apa saja, apa kelebihan-kelebihannya. Nah itu alhamdulillah beliau datang dan alhamdulillah beberapa pejabat Undip itu hadir untuk ikut sosialisasi. Jadi kita memang untuk seperti tahun ini salah satu ini adalah Jalan Sehat ini tujuan saya di samping kita sehat untuk mensosialisasikan Rakernas dan ingin mendata kembali atau mengajak teman-teman yang alumni yang belum terdata, tapi ada lagi lebih penting terutama lagi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Selatan, yaitu dengan adanya ujian mandiri untuk masuk Undip jalur khusus yang insya Allah diadakan setelah UMPTN nanti. Nah untuk itu pada kesempatan seperti yang ditanyakan tadi bahwa seperti apa sih kita akan dengan menyebar brosur memberikan tahu nanti seluruh sekolah di Sumatera Selatan. Kita akan surati melalui sekolah langsung, bahkan nanti dari kepala dinasnya, sehingga ada nanti kita targetkan minimal 3 kali sosialisasi pada tahun ini. Kita akan adakan acara khusus untuk memberi tahu kepada siswa SMA kelas 3 di setiap sekolah untuk diundang, untuk diajak bertemu, sosialisasi, dan akan kita mengundang dari Undip untuk menjelaskan kelebihan dan juga program-program dan cara masuknya seperti apa. Dan ini seperti Mbak Ita tadi, ini tentunya sangat besar, lebih besar peluangnya daripada kita masuk, karena target daripada Undip untuk membuatkan UM ini adalah untuk pemerataan di setiap daerah, sehingga tidak terfokus di Jawa Tengah ataupun daerah DIY atau yang sekitarnya, yang tentu mungkin kualitas sekolahnya lebih bagus dan juga mungkin lebih dekat untuk mendaftarnya. Dan kita Sumatera Selatan mungkin akan lebih condong ke Unsri. Benar. Nah, karena daftarnya terutama lagi atau tesnya. Tapi dengan adanya UN, kita ujiannya di kota kita sendiri, kita tidak perlu menghabiskan ongkos dan lain sebagainya akomodasi ke Jawa Tengah. Cukup di sini daftarnya sama, cukup lewat komputer, internet, sudah bisa. Peluangnya lebih besar daripada itu karena saingan kita lebih kecil dan diberi jatah sekian. Artinya di peluangnya kira-kira seberapa orang misalnya, tapi bukan berarti titipan, itu murni. Tapi di luar daripada UMPTN gitu ya Pak ya? Jadi ada memang ada sekian persen Undip menyediakan kursi untuk mahasiswa yang lewat jalur mandiri ini. Sekali saya jelaskan mungkin Mbak Ita. Di lain, saya tadi pernah bilang bahwa nomor 7 kita peringkat seluruh Indonesia, karena seluruh Indonesia itu untuk Sumatera itu baru ada Lampung, sudah lama itu. Kemudian Medan yang terbesar, dia bisa mendapatkan 10.000 lebih peserta UM. Nah, Lampung dan beberapa Riau kalau salah. Jadi untuk daerah lain itu tentu seperti Bali dan lain sebagainya itu ada semua ujian. Untuk tahap pertama, ya alhamdulillah mungkin sosialisasi kita itu sudah tembus angka 7 besar untuk jumlahnya. Artinya cukup lumayan. Dan target kami pada tahun ini minimal naik 100% jadi 600 peserta yang bisa ikut UM Mandiri. Yang lolosnya besar ya Pak ya? Bukan, yang ikutnya daftar ya. Tapi respon mereka kemarin pada tahun 2015 bagaimana nih Pak? Sangat besar mereka. Memang dari 350 itu mungkin ada hampir 10% tidak ikut. Itu tentunya kan karena berbarengan pengumuman, mungkin ada pengumuman yang lain yang dia siswa ikuti untuk acara mungkin universitas lain ataupun yang lain. Tapi waktu itu hanya Palembang ya Pak, kita belum sampai mencakup kabupaten lain. Kabupaten terdekat kita juga belum pernah ada sosialisasi, dan tentu bukan karena jauhnya tapi mereka belum tahu mungkin. Makanya mungkin sekali lagi mengimbau pemirsa lewat acara seperti ini tentu Mbak Ita tadi ada keluarga, acara dan lain sebagainya, tentu pada saat acara pendaftaran ya, itu tentu yang akan lebih besar lagi. Bahkan ya teman-teman dari tadi ada Mas Herpandi dari Unsri pun dia menyebarkan brosurnya untuk masuk Undip itu di kampus Unsri banyak kan. Ini bukan berarti kita ini artinya kan kita membantu ya Pak ya. Juga, teman-teman yang dari sana, karena memang banyak sekali perguruan tinggi saat ini, tapi kita belum tahu apakah dia berkompeten atau tidak gitu ya. Karena kita merasa bahwa kita dari alumni di sana, kita merasa bahwa memang ini tempat universitasnya bagus loh gitu loh ya. Jadi sangat sayang gitu kalau dilewatkan oleh pada siswa-siswi yang ada di Sumatera Selatan gitu ya Pak. Baik, kita sebelum ngobrol lagi Pak, kita mau ngobrol lagi juga sama Pak Mudasir di sana. Halo Bapak, apa kabar Pak? Waduh, ini luar biasa sekali nih, senior ya Pak ya. Oke, Pak Mudasir alumni daripada Undip ya Pak ya, Universitas Diponegoro. Ini angkatan tahun berapa Pak? 80-an ya? Tepatnya? FISIP. Waduh, saya belum lahir nih Pak waktu itu. Iya.
5 terbaik ya. Ya. Undip. Tinggi ya Pak ya, yang ada di Indonesia banyak sekali kan universitas yang ada di Indonesia ini. Oke, Bapak juga merupakan saat ini nih Pak, saat ini Bapak bekerja di mana nih Pak? Kebetulan saya bekerja sudah 29 tahun di Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan ya, tetapi sekarang selama ini ya sebagai pegawai provinsi. Di bawah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Yang jelas tidak nganggur gitu ya Pak ya? Banget, hebat sekali. Oke, dan masih sampai dengan saat ini masih mengabdikan diri gitu ya Pak ya. Yang tapi kita tetap balik lagi karena kita putra daerah Sumatera Selatan ya Pak. Sana juga sebagai media visual. Tugasnya juga mengajar mendidik aparatur yang ada di provinsi. Oke, baik. Nah, kalau di kepanitiaan untuk rapat kerja nasional IKA Undip Sumatera Selatan sendiri ini Bapak sebagai panitia apa nih Pak? Sebagai wakil ketua IKA Undip ini dalam rakernas ini diperbantukan oleh ketua DPD ini sebagai wakil ketua. Wakil ketua. Repot juga tapi ya Pak ya? Lumayan. Direpotkan banget. Oke. Tapi senang ya pasti Pak, kita bangga ya, kita menjadi tuan rumah gitu ya Pak. Alhamdulillah bangga karena ya mungkin kesempatan ini baru ini karena mungkin melihat kota Palembang ini satu-satunya kota yang banyak pengembangan inovasi. Benar. Ya. Apalagi kita saat ini bukan hanya dikenal nasional tapi sudah internasional gitu ya Pak ya. Karena banyak rangkaian acara internasional yang berlangsung di sini, pesta olahraga gitu ya Pak ya. Nah, harapannya nanti Pak untuk rapat kerja nasional kita apa nih Pak? Harapannya ya mudah-mudahan yang pertama kesuksesan, apalagi pasti. Ada beberapa tokoh Undip ini akan hadir ya, tidak mudah untuk mendatangkan Mendagri. Iya, sibukannya. Mereka ini Mas Cahyo Kumolo itu adalah alumni Undip dan satu angkatan nggak Pak waktu itu? Kemudian kebetulan kakak kelas. Kakak kelas ya. Kalau Menteri Pendidikan Tinggi itu adik kelas. Kemudian ketua MK itu juga di kelas Pak Arif. Ya. Pak Arif. Menurut informasi itu juga akan hadir, tapi yang pasti hadir itu Mendagri. Ya. Tapi yang pasti harapannya sukses ya Pak ya, jalan dengan lancar gitu ya. Amin. Dan DPD untuk DPD IKA Undip kedepannya juga tambah sukses ya Pak ya. Tambah sukses. Oke. Alumninya tambah banyak. Tambah banyak. Karena jadi selama ini pendataan ini yang belum agak susah ya Pak ya. Kegiatan ini akan di Semarang. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Selamat bekerja lagi. Selamat repot-repot lagi ya. Oke, baik, kita sudah hampir di penutup acara kita. Sebenarnya saya pengen ngobrol lama-lama, tapi nanti mungkin pas waktu malam ramah tamah ya Pak ya, mungkin bisa kembali tentunya menemani Bapak di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Nah, mungkin apa himbauan ataupun juga harapan Bapak sendiri selaku Ketua DPD IKA Undip untuk Sumatera Selatan nih Pak? Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, saya ingin mengulang dengan adanya IKA Undip di Sumatera Selatan. Kemudian ada program yang sudah kita jalankan baru satu tahun, yaitu ujian mandiri. Ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan. Ini yang saya ingin tekankan, bahwa ingin selama ini kita melihat pada saat anak-anak kita, adik kita untuk masuk universitas, kita mungkin bingung milih yang mana. Namun dengan hadirnya ujian masuk di Palembang,
ini peluang kita lebih besar daripada untuk masuk Undip daripada universitas di Jawa yang lain, karena di sini sudah ada. Itu yang pertama, artinya sangat masyarakat. Di samping program kerja kemasyarakatan, mungkin bakti sosial dan lain sebagainya yang kita adakan di Sumatera Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menghimbau kepada teman-teman, baik panitia, anggota, pengurus DPD, kita sangat bangga, ini kesempatan yang emas bagi kita, karena kita DPD Sumatera Selatan diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah dalam acara nasional ini, yaitu Rapat Kerja Nasional. Ini belum tentu terjadi dalam 10 tahun ke depan. Untuk itu saya berharap mari kita satukan baik kerja kita maupun tenaga pikiran dan lain sebagainya untuk mensukseskan acara Rakernas Nasional. Kita tunjukkan kita menjadi tuan rumah yang baik dan bisa walaupun di sela kesibukan kita bisa menjadi panitia, menjadi pekerja sebagai untuk organisasi kita yang kita cintai, yaitu untuk Undip dan IKA Undip dalam acara rapat kerja ini. Yang ketiga adalah dengan adanya Rakernas yang ada di Sumatera Selatan, ini peluang untuk kita teman-teman yang berasal dari Undip dimanapun berada di Sumatera Selatan, baik yang baru, yang lama, dari jurusan apa dan angkatan berapapun, ayo kita mendaftarkan diri bergabung dalam ikatan Undip ini. Kita bisa teruskan program ini, jangan sampai Rakernasnya hanya hilang hanya 2 hari. Betul. Itu saja kegiatan, namun akan kita teruskan kebersamaan ini untuk selamanya demi untuk kita sendiri dan juga untuk adik-adik kita. Yeah. Tentunya adik-adik kita akan kita tampung pada saat mereka kembali ke Palembang untuk bekerja dan mengabdikan diri baik pemerintah, swasta ataupun yang lain di Sumatera Selatan yang kita cintai. Okay. Sekali lagi ucapan terima kasih semuanya kepada tim panitia dan juga PAL TV dan ini telah terus-menerus menyiarkan, dan juga iklan kita yang PAL TV ini cukup menyentuh kemarin. Nah, itu insya Allah menjadi ingatan masyarakat kepada Undip, bahkan mungkin ikatan alumni Undip. Itu saja mungkin Mbak Ika. Karena kalau dilihat daripada peserta dari untuk jalan sehatnya sendiri luar biasa sampai saat ini banyak ya Pak ya. Yang pasti kita mendoakan juga mudah-mudahan rapat kerja nasional IKA Undip di Sumatera Selatan tahun 2016 ini dapat berjalan lancar, sukses ya Pak ya. Khususnya untuk para alumni juga yang tergabung dalam ikatan alumni Universitas Diponegoro juga kedepannya usahanya makin sukses. Wah ya. Dan yang pasti untuk pemirsa juga yang ada di rumah, ini merupakan informasi yang sangat positif. Apalagi untuk Anda yang mempunyai anak saat ini yang sudah duduk di bangku kelas 3 SMA gitu ya, yang masih bingung mungkin untuk kemana anak saya akan melanjutkan pendidikan untuk perguruan tinggi, mungkin Universitas Diponegoro menjadi salah satu tujuan daripada pendidikan anak Anda. Sekali lagi terima kasih Bapak Haji Saiful atas waktunya. Jalan Sehat tetap dibuka, mendaftar ya, kita buka, silakan datang langsung ke PAL TV ya. Ataupun kontak person yang ada di iklan. Ya. Jadi pokoknya saksikan terus PAL TV yang pasti, karena iklan itu akan selalu hadir ya bersama Cemira dan juga Cek Daus. Ada juga nanti iklan. Betul. Mungkin bisa kontak personnya. Masih kita buka ya Pak, sampai terakhir hari Jumat ya, benar. Dan hadiahnya grand prize 1 unit rumah dan juga ada motor nih pemirsa ya. Saya dapat motornya aja udah lumayan ya Pak. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak dan juga terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, luar biasa sekali, sukses selalu untuk Anda. Dan sekali lagi mudah-mudahan informasi kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih untuk Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.